Dulu waktu kita sekolah aliyah, bukan aliyah, madrasah. Dari mulai MI, SM, MTS, kan ada pelajaran akidah, akhlak. Kalau di sini kan akhlak, tasawuf. Bedanya apa itu? Kalau di SMA akhlaknya kita Kalau di mana? Iya, maksudnya bedanya mata pelajaran akidah akhlak dan akhlak tasawuf. Kan sama-sama ada akhlaknya di situ. Yang benar itu yang mana? Atau dua-duanya benar? Bedanya di mana? Bedanya di mana, Pak? Nah, kalau enggak, maksudnya akidah akhlak dan akhlak tasawuf. Ada mata pelajaran akidah akhlak dan akhlak tasawuf. Bedanya apa? bedanya Coba browsing ketemu nggak? berbeda. Iya, mata pelajaran akidah akhlak dan akhlak tasawuf. Ini ada kemungkinan jomplang nggak ya? Oh nggak, kayaknya kuat ini. Nggak ketemu, Mbak. Sudah ketemu, Mas? Apa tuh, Pak? akidah akhlak berfokus pada mempelajari dan memahami prinsip-prinsip akidah Islam, sedangkan akhlak tasawuf lebih fokus pada pengalaman spiritual dan pengembangan diri melalui praktek-praktek spiritual. Praktek ya. Kalau ini lebih menekankan ke sininya ya. Iya. Kalau ini lebih ke sini ya. Ini lebih ke ketuhanannya atau keimanannya. Ini lebih ke perilaku tasawufnya. Oke. Itu kan yang jawab ini. Iya. Oke. Nah, terus ini kan di sini ada akhlak. Nah, bedanya akhlak dengan moral apa? Kan ada pelajaran mata kuliah moral kan? Etika apa? Etika keguruan. Ya, bedanya antara etika dan akhlak apa? Etika perilaku. Ada istilah etika, ada moral, ada akhlak, ada mural. Ada mural, jangan salah. Mural kan itu komunitas. Iya, kalau mural yang itu jangan salah, makanya jangan salah nyebut. Nanti kalian malah bilangnya mural, moral. Kalau mural yang melukis itu ya, melukis dinding di tembok itu loh, Mbak. Di bawah jembatan itu biasanya kan. Itu nggak ada mural. Yang di tembok toko itu. Pakai spilok itu. Coba bedanya apa bedanya coba? Bedanya Kalau moral itu apa, etika apa, akhlak apa coba? Ya browsing ya boleh lah kalau kalian pusing. oke juga. Iya, browsing nggak apa-apa, santai wae. Etika. Staf UNU ada yang namanya etika kayaknya loh, kemarin waktu saya. Iya kan? Cewek kayaknya. Iya kan? Menekankan aspek spiritual dan hubungan dengan Allah, Apa tadi? akhlak. Iya. Sedangkan Moral. itu etika dan perilaku
perilaku yang baik dalam masyarakat. Ya, kalau etika Mau belajar tentang baik dan buruk. Kalau etika mungkin ada etika, ada etiket. Kata kesusiraan. Etiket ketika E-nya elektronik ya. Kalau di filsafatnya filsafat moral ya. Ya wong saya kuliahnya filsafat ya ceritanya filsafat. Iya Pak. Saya tahunya itu maksudnya. Saya mau matematika malah. Mau tahu Pak yang begitu. Saya mau cerita matematika malah nanti jadi iya kan jadi lucu ntar. Saya nggak paham, situ nggak paham. Iya, sama-sama nggak paham. Apa tadi saya mau nulis apa tadi lupa. Etika ya di filsafat itu ada yang aksiologi ya, aksiologi. Pernah dengar ya? Pernah lah. Pernah belum? Ya browsing ntar lah browsing. Processing. Oh itu. Iya di YouTube saya juga ada itu. Kalau masih dikit. Aksiologi itu salah satu pembahasannya etika. Di etika ya. Dan definisi etika itu secara umum itu teori moral. Etika itu teori moral. Nah, nanti moral itu apa gitu kan. Moral adalah apa? Moral. Terus Coba browsing. moral. Bukanmu ya. Yang diterima secara umum dalam suatu masyarakat sebagai pedoman perilaku yang baik dan buruk. nilai-nilai yang terkait dengan perilaku manusia. Nilai-nilai ya. Kalau aksiologi kan nilai ilmu. Aksiologi kan tentang nilai ntar. Aksiologi itu cuma ada dua sih, etika dan estetik. Aksiologi itu cuma ada etika dan estetik. Ada orang namanya etika tapi nggak ada yang namanya estetika Bu ya? Ada. Ada ya? Kamu punya saudara namanya estetika? Bikin cerdas. Iya kan? Saya sampai hari ini belum pernah mendengar ada orang namanya estetika. Tapi kalau yang namanya etika ada. Kalau estetika ini keindahan, teori keindahan. Estetik gitu ya Pak. Populer. Nah, Makanya kan ada istilah bedah estetik. Jadi foto estetik. ya apa? Hidungnya kurang bangir gitu. Iya. Nanti kamu perginya ke klinik bedah estetik. Bedah estetik. Atau dagunya kurang lancip gitu kan. Dagu itu mana sih sini ya bener ya? Janggut ya? Iya Pak. Kurang simetris. Iya kurang lancip. Atau pipinya kurang tirus. Itu bedah estetik. Nah kalau moral itu lebih ke nilai-nilai ya, nilai-nilai. Kalau secara umum moral itu gini, pertimbangan, lebih ke pertimbangan. Moral itu bedanya moral dan akhlak ya. Kalau moral itu nanti apa namanya? Pertimbangan pikiran, pertimbangan akal sehat. Pertimbangan akal sehat mengenai atau tentang baik dan buruk atau salah dan benar secara moral.
kuncinya di sini pertimbangan akal sehat. Kalau akhlak itu lebih ke pembiasaan, kebiasaan atau khuluk itu akhlak itu lebih ke perilaku sehari-hari yang tanpa sadar atau otomatis. Itu akhlak. Lebih ke perilaku yang sehari-hari tanpa dipikir sudah otomatis refleks perilaku atau refleks. Kalau akhlak seperti itu. Dan kalau dilihat dari sumbernya atau asalnya, ini kan asalnya dari teori barat yang inilah ya, moral ke sana sampai aksiologi. Kalau yang akhlak ini kan dari teori Islam, sumbernya begitu. Jadi kalau ini pakainya akal, kalau ini nanti sumbernya sudah akal dan wahyu. Makanya di pesantren kan yang dipelajari akhlak, bukan moral. Bedanya di situ. Jadi kalau akhlak itu pendidikannya dengan cara ini pembiasaan atau kedisiplinan, atau paksaan, atau bisa diartikan kekerasan dalam tanda kutip. Kamu pernah nggak disuruh sholat oleh orang tuamu, kemudian kamu nggak mau, terus kamu dilempar pakai sapu atau iya kan? Nah itu karena ini kaitannya akhlak itu. Jadi akhlak itu model pendidikannya atau itu tadi ya transfernya atau penularannya itu melalui pembiasaan, kedisiplinan, pendisiplinan atau paksaan atau kekerasan gitu. Di pesantren ini yang berlaku seperti itu. Makanya kalau nggak sholat jamaah, kamu akan ada hukumannya. Kamu nggak ikut ngaji, ada hukumannya. Kamu nggak mau hafalan, ada hukumannya. Itu kan semata-mata dalam rangka untuk ini tadi, mendidik akhlak. Tapi kalau moral nanti nggak pakai seperti itu. Moral itu nanti pertimbangan akal sehat, dan cara pendidikannya itu melalui pemahaman, kesadaran sini ya, pemahaman, kesadaran kayak gitu, melalui akal sehat, kesadaran, pemahaman, apalagi ya istilahnya ilmu. Seperti itu. Bedanya seperti itu. Sampai di sini sudah tahu ya bedanya seperti itu ya. Sudah selesai, kita pulang apa? Nanti ada kuliah lagi nggak? Wah, nggak bisa pulang, gak asik dong. Ini baru bicara tentang akhlak ya. Itu jadi bedanya kalau akhlak itu perilaku keseharian, pembiasaan ya, melalui pembiasaan, kedisiplinan atau pemaksaan atau kekerasan. Tapi kalau moral itu pendidikannya lewat ilmu, pemahaman, lewat kesadaran, seperti itu.
nanti di teori moral atau etika itu nanti ada, kalau kalian misalnya mau, ini sudah masuk filsafat sih, filsafat etika. Teori moral menurut Plato, Aristoteles, ada yang Aristoteles, ada. Terus teori moralnya Immanuel Kant yang terkenal. Immanuel Kant. Kalau di Aristoteles itu yang namanya moral itu istilahnya apa? Perbuatan baik itu niat. Ya, kalau Aristoteles itu tujuan. Nanti berbicara perbuatan baik itu tujuan. Kalau tujuannya baik, itu baik. Kalau Immanuel Kant nanti bicaranya lebih ke istilahnya apa ya? Akal praktis di sana istilahnya. Sebetulnya kesadaran moral atau kesadaran kita tentang baik dan buruk. Mencuri itu baik apa buruk? Kayak gitu kan. Ya kayak gitu kan. Itu namanya kesadaran yang ada di dalam diri kita. Aristoteles teori-teori moralnya seperti itu. Mereka berbicaranya teori moral, nggak pernah membicarakan akhlak. Karena di referensi mereka tidak ada akhlak, adanya moral. Dan istilah moral kan dari bahasa Yunani. Yunani kakaknya siapa? Kakaknya kamu? Yunani. Oh, kakaknya kamu. Kakakmu namanya Nani. Ada yang kakaknya Nani. Yunani. Oh, ada ya. Tukang jahit. Sulaminya itu penjual saya. Oh gitu. Yunani atau ya, kalau moral itu berasal dari bahasa Yunani. Mores. Kayak gitulah, itu bahasa Yunani. Kalau akhlak kan berasal dari bahasa Arab ya. Khuluk. Khuluk gimana? Khuluk apa khulak? Ada wabunya ya? Gimana sih? Khuluk. Kayak gitu. Bedanya seperti itu. Jadi kalian nggak usah kaget kalau kenapa pelajaran atau kuliah tentang moral di perguruan tinggi beda dengan kuliah tentang moral atau di pesantren. Ya, karena sudah beda. Kalau di perguruan tinggi makanya teori nantinya moral apa lebih ke pertimbangan kesadaran, pemahaman gitu ya. Tidak ada pembiasaan atau pendisiplinan, pemaksaan, kekerasan nggak ada kalau di perguruan tinggi. Kan kalian nggak pernah diwajibkan berjamaah kan di sini, nggak pernah diwajibkan untuk sholat sama di Masjid UNU. Apalagi ya datang tepat waktu, kalau nggak tepat waktu terus dihukum apa gitu, nggak pernah kan, nggak pernah ya. Itu ikutnya ke sini pemahamannya nanti, kesadaran kayak gitu. Karena perguruan tinggi itu mahasiswa itu kan karena sudah lulus SMA, artinya sudah di atas dewasa, kan dianggapnya sudah mampu untuk berpikir sendiri, mempunyai kesadaran sendiri. Sementara kalau di pesantren kan kebanyakan anak-anak, iya kan, dari MTS, jadi masih dianggap anak kecil gitu kan. Jadi mereka pengajarannya, pendidikannya lewat pembiasaan, pendisiplinan, paksaan, kayak gitu. Itu bedanya antara antara moral dan akhlak seperti itu.